Jadi buat Karena teman-teman itu ya, nanya ya Mafi ya. Karena nggak ada lah ceritanya saham naik terus lah. Kita harus bisa dancing with the rain betul. ya. Jadi ya, kita harus tahu cycle-nya. Ini udah di resist, sudah mulai bikin lower low ya. Kita tinggal tunggu kira-kira next support di berapa ya 1.500 lah. It's good number lah. Oke, thank you banget Ko Bernard. Ini sudah masuk pertanyaan teman-teman yang mau nanya langsung ke Ko Bernard, silakan isi di kolom komentar ya. Question ini sudah ada pertanyaan, saya langsung keluarin aja. Jadi tanya jangan di kolom komentar ya, di question box nih di bawah ya. Ada kotak tanda tanya, silakan diisi ya. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Skriswa 0531. Ko Bernard, please banget bahas isu BBKP dong. Thanks. Nah, gimana nih tanggapan Ko Bernard untuk Oke, bank-bank bank ini nih? digital. Iya, bank digital. Ya, kalau sebetulnya ini nggak terlalu relate sama tema kita, cuma saya bahas lah. Bank digital ini kan sekarang seleksi alam lah. Bukan cuma investornya aja yang seleksi alam. Yang seleksi alam ini juga termasuk emitennya. Jadi semua bank-bank yang kemarin jual story sok digital, ya sekarang fase pembuktian. Nah, kalau spesifik kita ngomong Bukopin, Bukopin ini kan memang punya satu masalah ya. Sebelum dia dimasukin Kokmin, dia kan punya NPL gede tuh. Kokminnya masuk, dia bersih-bersih. Makanya ketika Kokmin masuk, book value-nya turun, karena dia harus write off bad debt, dia harus bersih-bersih NPL, makanya dia harus red issue 2 kali. Ya itu, ya karena dia memang butuh modal untuk memperbaiki kondisi Bukopin dari dasar, dari fundamentalnya. Nah, kondisi saat ini Bukopin diomong murah, yes, secara book value murah. Tapi apakah ada bank lain secara book value yang sama murahnya? Ada NISP, ada Niaga gitu kan. Tapi apakah Bukopin Oke. ada peluang untuk turnaround? Menurut saya ada. Karena di belakang Bukopin ini ada Kukmin. Kukmin udah 2 kali substrat issue begitu besar, udah placement begitu besar, saya rasa nggak akan dibiarkan fail. Butuh waktu, yes butuh waktu. Karena bagian bersih-bersih ini pasti paling nggak enaknya. Dan waktu bersih-bersih ini pasti market akan sideways untuk merespon what next. Gitu kan. Jadi kalau mau masuk di Bukopin ya harus bisa ngatur porsi ya. Selama posisi di bawah ini. Kan kadang kita nggak perlu harga termurah ya. Kadang kita perlu beli barang yang kita masuk nggak lama jalan kan gitu kan. Kalau mau harga termurah ya otomatis kita harus Betul. siap nunggu gitu kan. Seperti Betul. itu. Thank you banget nih, Ko Bernard. Pertanyaan berikutnya udah banyak banget, saya pilih aja ya. Ini ada sebenarnya nanti kita akan bahas sebenarnya kan ini market lagi bingung ya, lagi koreksi. Kita harusnya Yes. akan bottom fishing atau wait and see. Ini pertanyaan udah banyak banget yang masuk ya dari Ko John Sia. Ko, view-nya buat BRMS dan Friend gimana ya? Buat long run, apakah masih layak invest di sana? Kita lihat sudah banyak penurunan juga ya di Bumi Resource Mineral juga dan juga saham telekomunikasi Smart Friend. Apakah bisa jadi bottom fishing nih? Seperti yang kalau kita lihat di Oke. videonya Ko Bernard ya, untuk saham-saham yang akan bottom fishing tuh kriterianya gimana? Apakah ini salah satunya nih pilihan Ko Bernard? Silakan. Oke, sebelumnya saya mungkin cerita ke big topic kita dulu. ISG kemarin kan juga udah berhasil rebound ya dari posisi 6656 udah nggak bikin lower low. Akhirnya kita juga udah bisa bikin higher high dan berada di zona aman. Zona aman itu berapa? ISG di atas 6720 itu zona aman. Kenapa saya bilang 6720 itu zona aman? Karena itu neckline dari head and shoulder ISG ini. Nah, kalau ini memang bisa breakout dari 6720 6730 dan bisa terjaga di situ, bisa dipastikan kemarin head and shoulder-nya false break atau itu punya head and shoulder jadi nggak valid gitu kan. Nah, dari sini kita kan tentu melihat, oke, kalau dari ISG-nya sendiri udah mantul, kira-kira emiten apa nih yang belum mantul. Nah, secara overall kan kita lihat secara story apa. Kalau secara story kita tahu bahwa komoditi ini kan lagi terkoreksi ya. Nah, Hmm. terkoreksinya ini seberapa jauh eksekusi dari tiap emiten ini terhadap pelemahan komoditinya seperti apa, faktornya terhadap bottom line perusahaan itu seperti apa.
kalau memang dengan pelemahan komoditi ini kita tahu bahwa kira-kira valuasi perusahaan ini berarti contoh nih saham batu bara yang awal EPS mungkin belasan ribu dengan goal sekarang udah di sekitar 160, mungkin expected EPS jadi 10.000 ke bawah. Oke, berarti emiten ini dikatakan murah ketika dia divaluasi berapa kali PI, mungkin 2,5, 2,3, 2,4 gitu kan. Nah, sama seperti BRMS ataupun Fred. Sekarang masalahnya dengan dia pelemahan harganya, kita melihat kita ini mau invest atau mau trading. Kalau mau trading ya lihat teknikal aja, ngapain bingung gitu kan. Kalau secara teknikal jelek ya udah tinggal dulu. Kalau kita mau invest jangka panjang, nah tentunya kita sekarang lihat di harga sekarang prospeknya BRMS seperti apa. Ada yang berubah nggak secara perusahaan? Kalau dia rencana ekspansinya tetap jalan, rencana peningkatan produksinya juga tetap jalan, rencana dia mau bikin smelter copper juga intact, ya kembali lagi ke kita, tinggal kita mau entry di berapa. Long run, orang kan kadang gini, ngomongnya long run. Oke, long run. Paling naik 10% minggu depan juga udah dijual, gitu kan. Iya. Jadi nggak usah ngomong long run, sebetulnya kalian sendiri siap long run apa enggak. Oke, ngomongnya long run. Koreksi 10-20% udah panik keringet dingin, gitu kan. Jadi ya kalau saya sih saya kembalikan lagi, definisi long run kalian apa? Kalau kalian cuma ngincer 5-10%, ya itu udah usah ngomong long run, kita ngomongnya technical aja gitu loh. Daripada buang-buang waktu lihat perusahaannya isinya apa gitu kan. 5-10% kalau Oke. ada technical mah dapat gitu kan. Nah, kalau kayak Fred juga kita udah tahu dia turnaround condition, operating income-nya udah positif. Nah, berikutnya apa? Market react enggak kayak gitu kan. Nah, kalau kalian memang mau invest karena percaya di Fred, ya udah kalian merasa sekarang valuasinya murah ya kalian masuk. Kalau kalian merasa bahwa view kalian masih intact, tapi kalau kalian merasa belum ada flow ya jangan dipaksa kan gitu. Gitu, sok-sok invest karena aku ngomongnya invest. Padahal sebetulnya nyangkut karena Iya, betul. nggak trading plan, niatnya trading, nggak strict ke trading plan, nyangkut ngomongnya invest. Kayak gitu. Kalau saya sih simple, invest, tahu fundamentalnya nggak? Nah, kalau tahu fundamentalnya, harusnya kita nggak tanya sama orang. Karena kalau ketika kita invest, yang paling tahu terhadap perusahaan yang kita invest itu kita sendiri. Bukan tanya ke orang. Betul. Kayak gitu. Oke. Thank you Niko Bernard. Ada lagi pertanyaan dari Batu Alam Tunggal. Pelayaran, kalau sektor pelayaran sama transportasi gimana nih view-nya dari Niko Bernard? Oke, mungkin pelayaran sama transportasi saya split dulu deh, karena sekarang banyak emiten baru yang bergerak di bidang logistik ya, kayak Laju, GTR ya. Rail. Ya, jadi kalau pelayaran spesifik kita bilang ya, memang harga kontainer udah turun ya, udah normalizing. Jadi kalau tahun lalu itu bisa 3 kali lipat harga normal, sekarang udah mendekati harga normal. Dari sini kan kita tahu bahwa dengan volume yang tetap dan harga yang menurun, kemungkinan laporan keuangan ini kan pasti juga akan berbeda dari tahun lalu yang udah high base gitu kan, pasti ada penurunan quarter on quarter gitu kan. Nah, seberapa signifikan penurunannya itu tergantung seberapa gede mereka bisa kompensasi dengan follow. Nah, kalau saya pribadi, saya ngelihat untuk sementara sektor pelayaran trading only ya. Karena bagi saya kalau sekarang kita mau long run untuk pelayaran, kita mau invest untuk pelayaran, ya ada resiko laporan keuangan ini udah high base. Jadi pasti ada resiko ketika laporan keuangannya menurun jauh dari tahun lalu karena harga kontainer yang udah turun, ya pasti market akan react kurang bagus. Tapi kalau untuk trading ya udah pure technical aja, nggak ada masalah. Simple ya. Iya, simple kayak gitu. Kalau untuk trading mah lihat technical, ya oke lah tahu ceritanya dikit-dikit, oke lah tahu sentimen dikit-dikit, oke lah. Tapi kalau namanya trading ya kita harus strict ke trading plan ya. Ketika udah nggak work out, kena stop loss ya stop loss gitu. Oke, Ko Bernard ini ya akan kenal banyak warga 88. Mungkin boleh sedikit diceritain ya tentang Ko Bernard nih. Untuk warga 88 itu apa sih? Jadi buat teman-teman biar lebih kenal dekat nih dengan Ko Bernard atau mau bergabung dengan warga 88 gimana nih Ko Bernard? Iya, jadi memang saya ada komunitas namanya warga 88
Ya, simpelnya yang semua join di semua sekuritas yang kerjasama dengan saya, dengan minimum yang sesuai syarat, yang ada di highlight saya, yaitu entitled untuk menjadi warga 88 dan kita bisa gibah bareng seputaran saham di komunitas saya. Asik. Kasarnya kayak gitulah. Ya, kita ini tukang gibah lah di pasar modal. Kan kita juga seputaran isu, seputaran pasar modal, apa sih yang lagi terjadi, kita juga temenin waktu live trade gitu kan. Jadi live trade-nya nggak hambar, terus udah sendirian, lihat market merah, lihat porto merah, kan sedih ya. At least kalau marketnya merah di grup kita bisa ketawa ketiwi ngomongnya yang lain-lain gitu. Tuh. Ada hiburan. Gibahnya tetap ujung-ujungnya harus cuan ya teman-teman ya. Jadi Ujungnya harus walaupun tetap cuan. iya, ujung-ujungnya tetap kita harus cuan ya. Karena mungkin waktu kita nggak lama lagi, saya pilih satu pertanyaan terakhir ya, Ko Bernard, untuk menutup Boleh. sesi ngobrol-ngobrol kita nih. Sorry ya teman-teman ya, karena hari ini Nanti waktu kita juga nggak next time panjang. lagi deh. Next Kita time lagi live lagi. boleh. Boleh. Jadi saya ada pilih pertanyaan, kayaknya banyak yang nanya saham, ada BBTN, ada IMAS ya, ada banyak banget, tapi saya pilih secara umum aja nih pertanyaannya buat teman-teman dari Kak Fatma AUW. Jadi kesimpulan dari tema kita malam hari ini tentang bottom fishing atau wait and see, ini saham apa sih yang bisa di buy atau hold sampai awal 2024? Mungkin ini kan fasenya banyak koreksi nih. Kira-kira apa nih yang bagus dari Iya, Ko Bernard? saya suka Ramayana ya. Ramayana itu juga masih murah. Terus barusan hari ini juga baru ada flow ya. Terus kalau untuk sektor properti, mungkin kan banyak properti yang udah terbang. Saya pilihnya proksinya bank yang berhubungan sama properti deh. BTN. BTN yang belum kemana-mana nih, valuasinya juga masih murah. Karena dia terakhir dipanes oleh market karena NPL-nya gede. Nah, ini potensi turnaround juga nih BTN gitu kan. Nah, kalau kita mau emiten yang lain, mungkin bank-bank yang model kayak NISP itu menarik tuh. Dan satu Oke, yang saya agak suka, walaupun akhir-akhir ini suka ngeprank ya, Medco sih harusnya oke ya. sektor energi ya, Energi, saya yang paling yakin dua, Akra dan Medco. Akra dan Medco, siap-siap. Karena overall di energi bagi saya all ini sebetulnya bullish. Tapi kenapa harganya ditekan? Itu ditekannya hanya dari supply-nya Amerika ya. Karena mereka mau menekan inflasi, jadi mereka gelontor stok terus. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan fundamental oil itu harusnya bullish seperti itu.